Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim, atau lebih dikenal dengan Gus Baha, lahir pada tanggal 15 Maret tahun 1970 di Sarang, Rembang, Jawa Tengah, adalah salah satu ulama Nahdlatul Ulama atau NU, yang berasal dari Rembang. Gus Baha dikenal sebagai salah satu ulama ahli tafsir yang memiliki pengetahuan mendalam seputar Al-Quran. Beliau merupakan salah satu murid dari ulama harismatik, Kiai Haji Maimun Zubair. Gus Baha merupakan putra dari seorang ulama pakar Al-Quran dan juga pengasuh pondok pesantren Tahfizul Quran LP3IA yang bernama Kiai Haji Nur Salim Al-Hafiz dari Narukan, Kragan, Rembang. Ayah Gus Baha, Kiai Haji Nur Salim, merupakan murid dari Kiai Haji Arwani Al-Hafiz Kudus, dan Kiai Haji Abdullah Salam Al-Hafiz, Kajen, Pati, yang nasabnya bersambung kepada para ulama besar. Dalam menjaga sekaligus membumikan Al-Quran, ayah Gus Baha, bersama dengan sahabatnya Gus Mik atau Kiai Haji Hamim Jazuli, pada waktu itu beliau berdua membuat gerakan, yaitu dengan menyelenggarakan seman Al-Quran secara keliling dari satu tempat ke tempat lain. Gerakan tersebut pada awalnya diberi nama Jantiko atau Jamaah Anti Koler. Nama gerakan Jantiko kemudian mengalami perubahan menjadi Mantap atau Majelis Nawaitu Topo Broto, lalu berubah lagi menjadi gerakan Zikrul Gafilin. Dari silsilah keluarga ayah, Gus Baha, merupakan generasi keempat ulama-ulama ahli Al-Quran. Sedangkan dari silsilah keluarga ibu, Gus Baha, menjadi bagian dari keluarga besar ulama Lasem, dari Bani Mbah Abdurrahman Basyaiban atau Mbah Sambu. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Sarang, Gus Baha menikah dengan seorang anak kiai yang bernama Ningwinda, pilihan pamannya dari keluarga pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Ada cerita menarik dengan pernikahan beliau. Jadi sebelum lamaran, Gus Baha menemui calon mertuanya, dan mengutarakan sesuatu. Beliau mengutarakan bahwa kehidupan beliau bukanlah model kehidupan yang glamor, melainkan kehidupan yang sangat sederhana. Beliau berusaha meyakinkan calon mertuanya untuk berpikir ulang atas rencana pernikahan tersebut. Tentu maksud beliau agar mertuanya tidak kecewa di kemudian hari. Namun mertuanya hanya tersenyum dan mertuanya hanya mengatakan, "Klop, alias sami mawon kali kulo," atau, "sama saja dengan saya." Kesederhanaan Gus Baha dibuktikan saat beliau berangkat ke pondok pesantren Sidogiri untuk melangsungkan upacara akad nikah yang telah ditentukan waktunya. Gus Baha berangkat sendiri ke Pasuruan dengan menumpang bus kelas ekonomi. Kesederhanaan beliau bukanlah sebuah kebetulan, namun merupakan hasil didikan ayahnya semenjak kecil. Setelah menikah, Gus Baha mencoba hidup mandiri dengan keluarga barunya. Gus Baha menetap di Yogyakarta. Selama di Yogyakarta, beliau menyewa rumah untuk ditempati keluarga kecilnya. Semenjak Gus Baha menetap di Yogyakarta, banyak santri-santri beliau di Karangmangu yang merasa kehilangan. Hingga pada akhirnya mereka menyusul Gus Baha ke Yogyakarta dan urunan atau patungan untuk menyewa rumah di dekat rumah beliau. Tiada tujuan lain selain untuk tetap bisa mengaji kepada beliau. Ada sekitar 5 atau 7 santri Mutahorijin Al-Anwar maupun MGS yang ikut ke Yogyakarta. Saat di Yogyakarta, inilah kemudian banyak masyarakat sekitar rumah Gus Baha yang akhirnya minta ikut ngaji kepada beliau. Gus Baha kecil dididik belajar dan menghafalkan Al-Quran secara langsung oleh ayahnya dengan menggunakan metode tajwid dan makhorijul huruf secara disiplin. Hal ini sesuai dengan karakteristik yang diajarkan oleh guru ayahnya, yaitu Kiai Haji Arwani Kudus. Kedisiplinan tersebut membuat Gus Baha, di usianya yang masih muda, mampu menghafalkan Al-Quran 30 juz beserta qiraahnya. Menginjak usia remaja, ayahnya menitipkan Gus Baha untuk mondok dan berkhidmah kepada Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair, di Pondok Pesantren Al-Anwar Karangmangu, Sarang, Rembang. Pondok Al-Anwar tepat berada sekitar 10 km arah timur dari rumahnya. Di Pondok Pesantren Al-Anwar inilah keilmuan Gus Baha mulai menonjol seperti ilmu hadits, fikih, dan tafsirnya. Dalam ilmu hadis, Gus Baha mampu menghatamkan hafalan Sahih Muslim lengkap dengan matan, rawi dan sanadnya. Selain Sahih Muslim, beliau juga menghatamkan dan hafal isi kitab Fathul Muin, dan kitab-kitab gramatika bahasa Arab seperti Imriti dan Alfiyah karya Ibnu Malik.
Bahkan menurut sebuah cerita, dengan banyaknya hafalan yang dimiliki oleh Gus Baha, menjadikan beliau sebagai santri pertama Al-Anwar yang memegang rekor hafalan terbanyak. Selain itu, menurut cerita lain juga menyebutkan bahwa, ketika akan mengadakan forum musyawarah atau Batsul Masail di pondok, banyak teman-teman Gus Baha, yang menolak kalau Gus Baha, untuk ikut dalam forum tersebut, sebab beliau dianggap tidak berada pada level santri pada umumnya, karena kedalaman ilmu, keluasan wawasan dan banyaknya hafalan yang dimiliki oleh beliau. Keren ya? Maka, atas dasar kedalaman keilmuan yang dimiliki Gus Baha, hal ini yang kemudian membuat Gus Baha diberi kepercayaan untuk menjadi Rois Fatul Muin dan Ketua Ma'arif di jajaran kepengurusan pesantren Al-Anwar. Selain menonjol dengan keilmuannya, beliau juga merupakan sosok santri yang dekat dengan kiainya. Dalam berbagai kesempatan, beliau sering mendampingi guru beliau Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair untuk berbagai keperluan, mulai dari sekedar berbincang santai, hingga urusan mencari tabir dan menerima tamu-tamu ulama-ulama besar yang berkunjung ke Al-Anwar. Hingga beliau dijuluki sebagai santri kesayangan Syekhina Mbah Maimun Zubair. Dalam sebuah cerita, beliau pernah dipanggil untuk mencarikan jawaban tentang suatu persoalan oleh Mbah Maimun. Karena saking cepatnya takbir atau jawaban itu ditemukan tanpa membuka dahulu referensi kitab yang dimaksud, hingga Mbah Maimun pun terharu dan ngendikan atau berkata, "Iyo ha, koe pancen cerdas tenan." Iya, kamu memang benar-benar cerdas. Gus Baha juga kerap dijadikan contoh teladan oleh Mbah Maimun saat memberikan mawais di berbagai kesempatan tentang profil santri ideal. Santri tenan iku, yokoyo Baha iku. Santri yang sebenarnya itu ya seperti Baha itu. Begitu kurang lebih kata Mbah Maimun. Selain mengenyam pendidikan di pondok pesantren Al-Anwar Rembang, pernah suatu ketika ayahnya menawarkan kepada Gus Baha untuk mondok di Rusyoifah atau Yaman. Namun Gus Baha menolaknya, dan lebih memilih untuk tetap di Indonesia, berkhidmat kepada alma maternya Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah, PP, Al-Anwar dan pesantrennya sendiri LP3IA. Setelah ayahnya wafat pada tahun 2005, Gus Baha melanjutkan tongkat estafet kepengasuhan di pondoknya, Pondok Pesantren LP3IA Narukan. Saat menjadi pengasuh di pondoknya, banyak santri yang ada di Yogyakarta merasa kehilangan atas kepulangan beliau ke Narukan. Akhirnya para santri pergi sowan, dan meminta beliau kerso atau mau kembali ke Yogyakarta. Hingga pada akhirnya Gus Baha bersedia namun hanya 1 bulan sekali. Selain menjadi pengasuh di pondoknya, dan mengisi pengajian di Yogyakarta, Gus Baha juga diminta untuk mengisi pengajian tafsir Al-Quran di Bojonegoro, Jawa Timur. Adapun untuk waktunya dibagi-bagi, di Yogyakarta minggu terakhir, sedangkan di Bojonegoro minggu kedua, setiap bulannya. Hal tersebut, Gus Baha lakukan secara rutin sejak tahun 2006 hingga sekarang. Keistimewaan Gus Baha. Sebagai seorang santri tulen, yang berlatar belakang pendidikan non-formal dan non-gelar, Gus Baha diberi keistimewaan untuk menjadi sebagai ketua tim Lajnah Mushaf Universitas Islam Indonesia, UII Yogyakarta. Gus Baha duduk bersama para profesor, doktor dan ahli-ahli Al-Quran dari seluruh Indonesia seperti Profesor Dr. Quraisy Shihab, Profesor Zaini Dahlan, Profesor Sohib, dan para anggota Dewan Tafsir Nasional yang lain. Pada suatu kesempatan pernah diungkapkan oleh Profesor Quraisy Shihab bahwa kedudukan Gus Baha di Dewan Tafsir Nasional, selain sebagai mufasir juga sebagai mufasir faqih, karena penguasaan beliau pada ayat-ayat ahkam yang terkandung dalam Al-Quran. Setiap kali Lajnah menggarap tafsir dan mushaf Al-Quran menurut Profesor Quraisy Shihab, posisi Gus Baha selalu di 2 keahlian, yakni sebagai mufasir, seperti anggota Lajnah yang lain, juga sebagai faqihul Quran, yang mempunyai tugas khusus mengurai kandungan fikih dalam ayat-ayat ahkam Al-Quran. Teladan yang bisa diambil dari Gus Baha. Teladan yang bisa ditiru dari Gus Baha adalah tentang kesederhanaannya. Kesederhanaan yang dipraktikkan Gus Baha bukan berarti keluarga Gus Baha adalah keluarga yang miskin, karena kalau dilihat dari silsilah lingkungan keluarganya, tiada satupun keluarganya yang miskin.
Bahkan kakek Gus Baha, dari jalur ibu merupakan juragan tanah di desanya. Saat dikonfirmasi perihal kesederhanaan beliau menyatakan bahwa hal tersebut merupakan karakter keluarga Quran, yang dipegang erat oleh leluhurnya. Ada salah satu wasiat dari ayahnya, yang mengatakan agar Gus Baha, menghindari keinginan untuk menjadi manusia mulia. Hal inilah yang hingga kini, mewarnai kepribadian, dan kehidupan beliau sehari-harinya. Salah satu karya Gus Baha. Dalam salah satu kitab yang ditulis oleh Gus Baha, dalam kitab ini menjelaskan tentang ras Utsmani yang dilengkapi dengan contoh, dan penjelasan yang disandarkan pada kitab Al-Mughni, karya Abu Amer Utsman bin Said Ad-Dani, halaman 444. Kitab ini, berguna bagi siapapun untuk mengetahui bagaimana memahami karakteristik penulisan Al-Quran di dalam mushaf ras Utsmani. Tafsir Al-Quran versi UII dan Al-Quran terjemahan versi UII Gus Baha. Salah satu ciri khas tafsir dan terjemahan UII, yang ditulis oleh Gus Baha, dan timnya adalah tafsir ini dikontekstualisasikan, untuk membaca Indonesia, dan dengan rasa Indonesia. Dan tafsir dan terjemahan UII ini, sama sekali tidak merubah dari keaslian Al-Quran itu sendiri. Demikian penjelasan singkat mengenai sejarah, dan kehidupan sehari-hari Gus Baha. Banyak hal, yang bisa kita ambil hikmahnya dari beliau, tentang kesederhanaan, dan budi pekerti yang diajarkan beliau, dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam, takzim kami untuk keluarga Gus Baha. Semoga keluarga kita selalu bisa mencontoh kehidupan sederhana beliau. Nantikan video-video tentang pengajian beliau, di channel ini, semoga bermanfaat dan bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.